Transisi pelatih yang dilakukan oleh Manchester United pada tahun lalu belum membuahkan hasil yang bagus. Saat ini MU terancam puasa gelar setelah mereka gagal mempertahankan gelar yang diraih pada musim lalu. Lebih parahnya, mereka mengalami kekalahan menyakitkan saat bermain di kandang. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Manchester United sebenarnya tampil begitu apik di Piala FA. Hal ini sangat kontras ketika mereka bermain di Liga Inggris. Mereka melaju ke putaran kelima Piala FA dengan luar biasa, seperti mengalahkan Leicester City, dan yang lebih hebat adalah bisa mengalahkan Arsenal di kandangnya. Manchester United juga selalu bisa melaju hingga jauh ketika bersama Erik ten Hag. Di dua edisi sebelumnya, MU bisa melaju hingga sampai ke final. Dua kali mereka bertemu dengan saudara sepupu, yaitu Manchester City. Di dua kesempatan final, MU bisa meraih satu gelar, yaitu di musim terakhir mereka atau musim lalu. Ya, saat ini di Piala FA sebenarnya MU berstatus sebagai juara bertahan. Mereka juga tetap masih diunggulkan karena lawan-lawan yang kuat seperti Liverpool, Arsenal, dan Chelsea sudah tersingkir terlebih dahulu. Di putaran kelima Piala FA, MU mendapatkan lawan yang dua di pertemuan terakhir berhasil MU kalahkan, yaitu Fulham. Bermain di kandang sendiri membuat Setan Merah jelas sangat diunggulkan. Namun kondisi MU tidak seperti pertemuan sebelumnya. Saat ini MU sedang dilanda badai cedera, sehingga banyak pemain penting MU tidak bisa ikut bermain, seperti Amad Diallo, Kobbie Mainoo, dan Lisandro Martinez. Di pertandingan ini, pelatih MU Ruben Amorim menurunkan formasi 3-4-3 dengan trio di lini depan adalah Joshua Zirkzee, Eriksen, dan Højlund. Pertandingan relatif seimbang, kedua tim saling berbalas serangan. Namun Fulham lebih menguasai penguasaan bola. Fulham berhasil mencetak gol di injury time babak pertama. Bola sepak pojok Andreas Pereira disambut oleh Rodrigo Muniz, yang kemudian disambar lagi oleh sundulan Calvin Bassey. 1-0 Fulham memimpin hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, MU akhirnya bisa menyamakan kedudukan, tepatnya di menit ke-71. Lagi-lagi Bruno Fernandes menjadi sang penyelamat MU. Hingga akhir babak kedua tidak ada lagi gol yang tercipta, sehingga pertandingan harus dilanjutkan hingga perpanjangan waktu. Skor imbang masih bertahan hingga akhir perpanjangan waktu, sehingga pertandingan dilanjutkan lagi ke babak adu penalti. Kiper Fulham Bernd Leno menjadi pahlawan setelah ia berhasil menepis dua tendangan MU, yaitu Lindelof dan Zirkzee. Fulham berhasil mengalahkan MU di kandangnya, sekaligus menyingkirkan sang juara bertahan. Tersingkirnya MU dari FA Cup membuat mereka saat ini sudah dipastikan akan puasa gelar domestik. Di 2 tahun sebelumnya saat masih bersama Erik ten Hag, mereka berhasil menjuarai gelar domestik secara 2 tahun berturut-turut. Pertama, MU juara Carabao Cup, dan kedua mereka juga berhasil menjadi juara FA Cup. Meskipun Erik ten Hag dinilai kurang piawai dalam melatih MU, sehingga ia harus dipecat pada akhir tahun yang lalu. Namun Erik ten Hag bisa memberikan 2 gelar kepada MU. Memang 2 gelar tersebut dirasa belum cukup untuk tim sekelas MU. Terlebih Erik ten Hag telah menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Hadirnya Ruben Amorim diharapkan bisa membawa MU keluar dari keterpurukan dan membawa MU kembali ke jalan yang benar. Sayangnya saat ini MU berada di posisi yang sangat tidak layak untuk tim sekelas mereka. MU menempati peringkat ke-14 klasemen di Liga Inggris. Saat ini Ruben Amorim masih memiliki kesempatan untuk meraih gelar di Europa League. MU bermain cukup baik di kompetisi tersebut dan juga belum pernah mengalami kekalahan. Namun dengan segala permasalahan yang sedang MU hadapi, seperti sedang dilanda badai cedera, tampaknya akan susah bagi mereka untuk meraih gelar Europa League. Terdapat beberapa catatan yang menarik di pertandingan antara MU melawan Fulham di FA Cup. Pertama, Manchester United tersingkir dari FA Cup lebih awal dari biasanya saat menjadi juara bertahan. Ini pertama kalinya bagi mereka keluar cepat sejak musim 1997 ketika mereka kalah di babak keempat dari AFC Wimbledon. MU juga sudah kebobolan lebih dulu dalam 12 pertandingan yang mereka mainkan di Old Trafford pada musim ini di semua kompetisi. Jumlah tertinggi di antara klub Premier League lainnya, sejajar dengan Leicester City. MU juga telah kebobolan sebanyak 13 gol dari sepak pojok di musim ini pada semua kompetisi. Catatan ini menjadi yang paling banyak dibandingkan dengan klub Premier League yang lain. Catatan buruk MU yang sering kebobolan melalui bola mati tampaknya hingga saat ini masih belum dievaluasi. Mereka sangat sering mengalami kebobolan dari skema serupa. Lemahnya antisipasi MU terhadap bola mati di musim ini menjadikan mereka mengalami kebobolan yang sangat banyak. Semoga di sisa musim ini kelemahan MU masih bisa diperbaiki. Meskipun hampir semua pemain MU bermain sangat buruk, namun tetap ada satu pemain yang selalu menjadi penyelamat MU. Pemain tersebut adalah Bruno Fernandes. Bruno Fernandes adalah sang pencetak gol satu-satunya bagi MU di laga ini. Ia juga memimpin timnya dalam tembakan tepat sasaran, peluang tercipta, operan sukses, dan pemulihan bola. Penampilan gemilang Bruno Fernandes di FA Cup juga berlanjut.
Saat ini ia telah mencetak gol yang ke-10 di FA Cup sejak debutnya pada Maret 2020. Ia menjadi satu-satunya pemain yang mencapai 2 digit gol dalam kompetisi tersebut sejak saat itu. Bruno Fernandes ini seperti mutiara di tengah lumpur. Ia selalu menjadi penyelamat bagi MU. Ia juga bermain bagus di setiap laganya. Andaikan semua rekan setimnya memiliki kemampuan yang baik, bisa saja ia menjadi pemain terbaik di Liga Inggris. Setujukah kalian jika Bruno Fernandes adalah gelandang terhebat di Liga Inggris musim ini? Tulis jawabanmu di komentar.